Mungkin kita pernah mendengar orang-orang mempertanyakan apa sih ciri-ciri gereja yang sejati. Apakah benar gereja Katolik adalah gereja yang didirikan Yesus Kristus, dan yang dengan setia meneruskan serta menjaga kemurnian ajaran Kristus? Atau mungkin kita pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah Anda yakin Anda selamat? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda pribadi? Ulasan berikut ini mungkin bermanfaat bagi refleksi kita semua. Ajaran gereja Katolik menjawab pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup kita, seperti, siapa yang menciptakan aku? Mengapa aku diciptakan? Apa Tuhan sungguh ada? Apa yang harus kulakukan supaya aku bahagia? Mengapa ada banyak penderitaan di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan memuaskan, jika kita punya keterbukaan hati terhadap rahmat Tuhan, menerima apa yang dinyatakan Yesus melalui gereja yang didirikannya, dan selanjutnya, dengan setia, rendah hati, dan taat mengikuti rencananya. Gereja adalah terang dunia, yang meneruskan Yesus sang terang kepada dunia. Ini berdasarkan perkataan Yesus sendiri, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lihat Matius 5 ayat 14. Karena itu, gereja yang didirikan oleh Yesus dimaksudkan untuk berdiri sebagai institusi yang kelihatan. Yesus sendiri berjanji, di atas batu karang ini, maksudnya Petrus. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lihat Matius 16 ayat 18. Artinya, gerejanya tidak akan pernah binasa, dan tidak akan pernah terlepas daripadanya. Gerejanya akan bertahan terus sampai kedatangannya kembali di akhir zaman. Gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang bertahan sejak didirikan oleh Kristus, sekitar tahun 30 Masehi. Dapat dikatakan, bahwa gereja yang lain, adalah kelompok yang memecahkan diri dari kesatuan gereja Katolik. Gereja Timur Ortodoks, memisahkan diri pada tahun 1054, komunitas gerejawi Protestan tahun 1517, dan komunitas-komunitas gerejawi Protestan yang lain, adalah pemecahan dari komunitas gerejawi Protestan yang sebelumnya. Hanya gereja Katolik yang bertahan dari abad pertama, yang dengan setia mengajarkan pengajaran yang diberikan oleh Kristus kepada para rasulnya, tanpa mengurangi ataupun mengubah. Kesinambungan para paus dapat ditelusuri asalnya sampai kepada Rasul Petrus. Hal ini tidak pernah terjadi di dalam organisasi manapun di dunia. Pemerintahan negara-negara di dunia yang tertua pun tidak dapat menandingi lamanya keberadaan gereja Katolik. Banyak komunitas yang mengaku sebagai gereja yang sekarang aktif menjalankan penginjilan, didirikan baru di abad ke-19 atau ke-20, atau baru di abad ke-21. Tidak ada dari mereka yang dapat berkata mereka didirikan oleh Yesus. Gereja Katolik telah berdiri selama kira-kira 2000 tahun, walaupun dalam sejarahnya, sering menghadapi pertentangan dari dunia. Ini adalah kesaksian yang nyata bahwa gereja berasal dari Tuhan, sebagai pemenuhan dari janji Kristus. Jadi, gereja bukan semata-mata organisasi manusia, meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa ada masa-masa di mana gereja Katolik dipimpin oleh mereka yang tidak bijaksana, yang mencoreng nama gereja dengan perbuatan-perbuatan mereka. Namun, kenyataannya, mereka tidak sanggup menghancurkan gereja. Gereja Katolik tetap berdiri sampai sekarang. Jika gereja ini hanya organisasi buatan manusia semata, tentulah ia sudah hancur sejak lama. Sekarang gereja Katolik beranggotakan sekitar 1,4 miliar anggota, sekitar 1/6 dari jumlah manusia di dunia, dan menjadi kelompok yang terbesar dibandingkan dengan sekte-sekte gerejawi yang lain. Ini bukan hasil dari kekuatan para pemimpin gereja Katolik, tetapi karena karya Roh Kudus semata. 4 tanda gereja sejati. Jika kita ingin tahu apa yang menjadi ciri-ciri gereja yang didirikan oleh Kristus, kita akan mengetahui bahwa ada 4 ciri gereja, yaitu, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Lihat dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, LG 8. Penjelasannya sebagai berikut. Gereja yang satu, baca Roma 12 ayat 5. 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 12 ayat 13. Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 813-822, dan Lumen Gentium, LG 4. Yesus mendirikan hanya satu gereja, yang disebut sebagai tubuhnya, lihat Efesus 1 ayat 23. Sebagaimana Kristus itu satu, maka tubuhnya juga satu. Kristus mengatakan, bahwa ia akan mendirikan gerejanya, bukan gereja-gereja, di atas Petrus, lihat Matius 16 ayat 18. Di saat perjamuan terakhir sebelum wafatnya,
Kristus berdoa kepada Bapa untuk kesatuan gerejanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Lihat Yohanes 17 ayat 21. Kitab suci juga mengatakan, bahwa gereja adalah mempelai Kristus. Lihat Efesus 5 ayat 23-32. Karena itu, tidak mungkin ia mempunyai lebih dari satu mempelai. Mempelainya yang satu adalah gereja Katolik, sebab gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang dipimpin oleh para penerus Rasul Petrus, yang atasnya, Kristus telah mendirikan gerejanya. Kesatuan gereja Katolik ini ditunjukkan dengan kesatuan dalam hal 1. Iman dan pengajaran, berdasarkan ajaran Kristus, 2. Liturgi dan sakramen, dan 3. Kepemimpinan, yang awalnya dipegang oleh para rasul di bawah kepemimpinan Rasul Petrus, yang kemudian diteruskan oleh para pengganti mereka. Kepada kesatuan inilah semua para pengikut Kristus dipanggil, lihat Filipi 1 ayat 27 dan Filipi 2 ayat 2, sebagai sebuah bangsa yang dipersatukan dengan kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Lumen Gentium, LG 4. Kesatuan gereja Katolik dalam hal pengajaran, mempunyai dua dimensi, yaitu berlaku di seluruh dunia, dan berlaku sepanjang sejarah. Hal ini dimungkinkan, karena dalam hal iman, kepemimpinan gereja dipegang oleh seorang kepala, yaitu seorang paus yang bertindak sebagai wakil Kristus. Sepanjang sejarah, oleh bimbingan Roh Kudus, gereja semakin memahami akan ajaran-ajaran Kristus, lihat Yohanes 16 ayat 12-13 dan menjabarkannya, namun tidak pernah menetapkan sesuatu yang bertentangan dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Gereja yang kudus. Baca Efesus 5 ayat 25-27. Wahyu 19 ayat 7-8. KGK nomor 823-829. Lumen Gentium, LG 8, 39, 41, dan 42. Kekudusan gereja disebabkan oleh kekudusan Kristus yang mendirikannya. Hal ini tidak berarti bahwa setiap anggota gerejanya adalah kudus, sebab Yesus sendiri mengakui bahwa para anggotanya terdiri dari yang baik dan yang jahat. Lihat Yohanes 6 ayat 70, dan karena itu, tak semua dari anggotanya masuk ke surga, lihat Matius 7 ayat 21-23. Tetapi gerejanya menjadi kudus, karena ia adalah mempelai Kristus dan tubuhnya sendiri, sehingga gereja menjadi sumber kekudusan, dan sebagai penjaga dan alat yang istimewa untuk menyampaikan rahmat Tuhan melalui sakramen-sakramen, lihat Efesus 5 ayat 26. Jadi kekudusan gereja dapat dilihat dari para anggotanya yang hidup di dalam rahmat pengudusan, terutama mereka yang sungguh-sungguh menerapkan kekudusan itu di dalam kaul religius seperti para rohaniwan, rohaniwati, dan terutama terlihat nyata pada para martir dan orang kudus, Lumen Gentium 42. Kekudusan gereja juga terlihat dari banyaknya mukjizat yang dilakukan oleh para kudus sepanjang sejarah. Dalam hal kekudusan inilah, maka gereja menggarisbawahi pentingnya pertobatan, Lumen Gentium, LG 8 agar para anggotanya dibawa kepada rahmat pengudusan Allah. Gereja yang Katolik, baca Matius 28 ayat 19-20. Wahyu 5, ayat 9-10. KGK nomor 830-856. Lumen Gentium, LG 1. Istilah Katolik merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal, yaitu sejak zaman Santo Polikarpus, yang adalah murid Rasul Yohanes untuk menggambarkan iman Kristiani, disarikan dari New Catholic Encyclopedia. Buku ketiga, The Catholic University of America, Washington, D.C., copyright 1967, reprinted 1981, hal 261, bahkan pada zaman para rasul. Kisah para Rasul 9 ayat 31 menuliskan asal mula kata gereja Katolik, yaitu Katolikos, yang berasal dari kata Eklesia kata holos. Ayatnya berbunyi demikian, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di sini, kata holos atau Katolikos, dalam bahasa Indonesia adalah jemaat, umat seluruh. Universal, atau gereja Katolik, sehingga kalau ingin diterjemahkan secara konsisten, maka Kisah Para Rasul 9 ayat 31, bunyinya adalah: selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus.
Namun nama gereja Katolik baru resmi digunakan pada awal abad kedua, tahun 107 ketika Santo Ignatius dari Antiokhia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna 8, untuk menyatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan Yesus Kristus, untuk membedakannya dari para heretik pada saat itu, yang juga mengaku sebagai jemaat Kristen, yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Ajaran sesat itu adalah heresi atau bid'ah, doketisme dan gnosticisme. Dengan surat tersebut, Santo Ignatius mengajarkan tentang hierarki gereja, imam, dan ekaristi yang bertujuan untuk menunjukkan kesatuan gereja dan kesetiaan gereja kepada ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Demikian penggalan kalimatnya, di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada, sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Saint Ignatius of Antioch, Letter to the Smyrnians, 8. Sejak saat itu gereja Katolik memiliki arti yang kurang lebih sama dengan yang kita ketahui sekarang, bahwa gereja Katolik adalah gereja universal di bawah pimpinan para uskup yang mengajarkan doktrin yang lengkap, sesuai dengan yang diajarkan Kristus. Kata Katolik sendiri berasal dari bahasa Yunani, katolikos, yang artinya, keseluruhan atau universal, atau lengkap. Jadi dalam hal ini, kata Katolik mempunyai dua arti, yaitu bahwa 1. Gereja yang didirikan Yesus ini bukan hanya milik suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, melainkan mencakup keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang merangkul semua, dari setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa, lihat Wahyu 7 ayat 9. 2. Kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu, asal cocok sesuai dengan selera atau pendapat pribadi, tetapi harus doktrin yang setia kepada seluruh kebenaran. Rasul Paulus mengatakan, bahwa hakikatnya seorang rasul adalah untuk menjadi pengajar yang Katolik, artinya, yang meneruskan firman Allah dengan sepenuhnya, tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Lihat Kolose 1 ayat 25 dan 28. Maka, gereja Kristus disebut sebagai Katolik, yang artinya universal, sebab ia dikurniakan kepada segala bangsa, oleh karena Allah Bapa adalah pencipta segala bangsa. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung agar para rasulnya pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Lihat Matius 28 ayat 19-20. Sepanjang sejarah, gereja Katolik menjalankan misi tersebut, yaitu menyebarkan kabar gembira kepada semua bangsa, sebab Kristus menginginkan semua orang menjadi anggota keluarganya yang universal. Lihat Galatia 3 ayat 28. Kini gereja Katolik dapat ditemukan di semua negara di dunia, dan masih terus mengirimkan para misionaris untuk mengabarkan Injil. Gereja Katolik beranggotakan dari berbagai macam bangsa dan budaya, menggambarkan keluarga kerajaan Allah yang tidak terbatas hanya pada negara, atau suku bangsa yang tertentu saja. Namun demikian, nama gereja Katolik tidak untuk dipertentangkan dengan istilah Kristen, yang juga sudah dikenal sejak zaman para rasul. Lihat Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sebab Kristen artinya adalah pengikut atau murid Kristus, maka istilah Kristen, mau menunjukkan bahwa umat yang menamakan diri Kristen, menjadi murid Tuhan bukan karena sebab manusiawi belaka, tetapi karena mengikuti Kristus, yang adalah Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Umat Katolik adalah umat Kristen, yang menghidupi makna Kristen itu dengan sepenuhnya, sebab gereja Katolik menerima dan meneruskan seluruh ajaran Kristus, sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul, yang dilestarikan oleh para penerus mereka. Gereja yang apostolik, baca Efesus 2 ayat 19-20. KGK nomor 857-865, dan Lumen Gentium 22. Gereja disebut apostolik, karena Yesus telah memilih para rasulnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin pertama gerejanya, di bawah pimpinan Rasul Petrus. Lihat Matius 16 ayat 18. Yohanes 21 ayat 15-18. Oleh karena Yesus sendiri menjanjikan gerejanya tidak akan binasa, maka kepemimpinan gereja tidak berhenti dengan kepemimpinan para rasul, tetapi diteruskan oleh para penerus mereka. Dengan demikian, janji penyertaan Yesus terus berlangsung sampai pada saat ini dan seterusnya, di mana Yesus mengatakan, "Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lihat Matius 28 ayat 20. Para rasul adalah para uskup yang pertama, dan sejak abad pertama, pengajaran para rasul di dalam kitab suci dan tradisi suci, diturunkan dari mulut ke mulut kepada para penerus mereka,
Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 15 misalnya tentang kehadiran Kristus yang nyata di dalam Ekaristi, kurban misa, pengampunan dosa melalui perantaraan imam, kelahiran baru dalam pembaptisan, keberadaan api penyucian, peran khusus Maria dalam karya keselamatan, hal kepemimpinan Paus, dan lain-lain. Surat pertama dari Santo Clemens, yaitu penerus ketiga setelah Rasul Petrus, tahun 96 kepada jemaat di Korintus, yang menyelesaikan konflik di antara mereka, membuktikan kepemimpinan gereja di bawah penerus Rasul Petrus sebagai uskup di Roma. Kepemimpinan di bawah Paus di Roma ini diakui oleh gereja Katolik sampai saat ini, lihat Lumen Gentium 22. Singkatnya, jika kita kembali ke abad pertama, kita akan menemukan gereja yang memiliki banyak kesamaan dengan gereja Katolik yang sekarang, karena memang itu adalah gereja yang sama. Kesimpulan, gereja yang otentik adalah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, dan ini terdapat di gereja Katolik. Dari kitab suci, tradisi suci, dan tulisan para bapa gereja, dapat diketahui bahwa gereja Katolik mengajar dengan kuasa Yesus. Di tengah-tengah banyaknya pendapat dan ajaran dari agama-agama yang berbeda-beda, gereja Katolik selalu menyuarakan ajaran yang sama sepanjang segala abad, sebab gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, lihat 1 Timotius 3 ayat 15. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada para rasul, barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku dan dia yang mengutus aku, lihat Lukas 10 ayat 16. Maka, kita percaya bahwa Yesus mempercayakan kepemimpinan gereja kepada para rasul dan penerus mereka, karena Yesus sendiri berjanji akan membimbing gerejanya sampai kepada seluruh kebenaran oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Lihat Yohanes 16 ayat 12-13. Maka kita dapat mengimani bahwa gerejanya ini, yaitu gereja Katolik, adalah gereja yang sungguh didirikan oleh Tuhan Yesus, sebagai tanda dan sarana keselamatan, yang setia mengajarkan kebenaran Kristus seutuhnya. Demikian. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.